Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami tim teaching dari PKBM Pandu Generasi Indonesia. Ya, saat ini sebetulnya kita harus sudah mulai pembelajaran, tetapi karena kondisi kita masih belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara offline, maka hari ini pembelajaran di PKBM Pandu Generasi Indonesia itu akan dilakukan secara online. Baik Bapak Ibu semuanya, ya, hari ini kita masih dalam satu materi yaitu tentang manajemen keuangan atau financial management atau ilmu tentang uang, ya, yang mana salah satu khas dari program unggulan di PKB Pandu Generasi Indonesia adalah kita berfokus pada bidang ekonomi, ya. Kita mempelajari lebih dalam, lebih jauh lagi tentang ekonomi. Kenapa itu diambil? Karena kita menyadari bahwa Bapak Ibu yang belajar di PKB Pandu Generasi Indonesia memang kebanyakan itu sudah memiliki profesi atau sudah memiliki pekerjaan, ya, sehingga Bapak Ibu sudah memiliki finansial, ya. Keuangan yang besar apabila kita tidak manage dengan baik, maka keuangan tersebut akan berubah, ya, akan berubah. Jadi keuangan tersebut tidak akan tersisa, ya, dan selalu habis dalam setiap bulannya, ya. Dan Bapak Ibu mungkin kalau tidak bisa memanage keuangan, uang berapapun yang masuk itu akan habis, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita hari ini akan mempelajari tentang salah satu sifat atau karakter finansial, ya. Kita akan membahas materi kali ini adalah tentang penghasilan, ya. Yang mana penghasilan tersebut ada dua, ya, yang penghasilan. Nah, penghasilan ini ada dikenal dengan penghasilan yang aktif, ada juga penghasilan yang pasif. Penghasilan aktif, ya, jadi ada dua Bapak Ibu, ya, ada penghasilan aktif dan ada penghasilan pasif. Kebanyakan orang itu hanya memiliki penghasilan aktif Bapak Ibu, ya. Nah, sebetulnya mana yang lebih bagus, penghasilan aktif dan pasif? Ya, tentu dua-duanya adalah bagus, ya. Penghasilan aktif bagus, penghasilan pasif juga bagus. Tetapi bagi Bapak Ibu yang menginginkan sebuah kemudahan di dalam kehidupan, biar hidupnya makin enak, biar hidupnya makin nyaman, maka penghasilan ini harus kita pahami. Ya, ada dua jenis penghasilan, satu ada penghasilan aktif, yang satu adalah penghasilan pasif, ya. Kita akan mempelajari Bapak Ibu, apa sih penghasilan aktif? Penghasilan aktif adalah penghasilan yang kita peroleh, ya, dengan cara bekerja. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu bekerja, maka Bapak Ibu memiliki penghasilan. Ya, misalkan Bapak Ibu hari ini kita akan kerja di salon, kerja di pabrik, atau kerja dimanapun, kerja di bangunan, ya. Ketika Bapak Ibu berangkat ke sana, ya, Bapak Ibu berangkat dan mendapat penghasilan, itu dinamakan penghasilan aktif. Apa sih penghasilan aktif itu, keunggulan dan kelemahannya? Penghasilan aktif itu cenderung lebih besar biasanya Bapak Ibu, ya. Jadi penghasilan aktif itu cenderung lebih besar, kemudian dalam waktu yang cepat, ya. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu akan memiliki penghasilan, ya. Tetapi kelemahannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak bekerja, maka Bapak Ibu tidak memiliki penghasilan, ya. Contohnya, kalau hari ini kita sehat, kita bekerja, taruhlah kerja di sawah, membajak sawah, ya. Mungkin hari ini ketika kita membajak sawah, kita akan dibayar orang, ya, kita akan memiliki penghasilan. Tetapi misalkan esok harinya, tiba-tiba ketika kita akan berangkat ke sawah, tiba-tiba perut kita sakit, yang menyebabkan kita tidak bisa berangkat ke sekolah. Kita tidak bisa berangkat ke sawah. Nah, saat itulah Bapak Ibu, maka penghasilan aktif itu akan terhenti. Jadi penghasilan aktif ini akan terhenti pada saat kita tidak bisa lagi bekerja, ya. Sementara kita pahami Bapak Ibu bahwa kita memiliki keterbatasan, ya. Mungkin kita sakit, mungkin kita ada keperluan, sehingga penghasilan aktif ini sangat rentan, ya, karena dipengaruhi oleh kondisi kita, oleh kesibukan kita, dipengaruhi oleh waktu kita. Nah, itu penghasilan aktif. Jadi saya ulangi bahwa penghasilan aktif adalah penghasilan yang kita peroleh pada saat kita bekerja. Ketika kita tidak bekerja, maka kita tidak memiliki penghasilan.
termasuk Bapak Ibu yang bekerja di sebuah perusahaan ya atau di instansi. Ketika Bapak Ibu berprofesi, misalkan saya ya, ketika saya berprofesi sebagai seorang pendidik atau pengajar di sekolahan, maka tiap bulan saya mendapatkan penghasilan ya, saya digaji tiap bulan. Tetapi ketika saya tidak bekerja lagi di instansi itu, tidak bekerja lagi di perusahaan itu, maka saya tidak memiliki penghasilan ya. Makanya penghasilan aktif itu adalah penghasilan yang kita peroleh ketika kita bekerja. Pada saat kita tidak bekerja, apakah dapat penghasilan? Tidak, Bapak Ibu ya. Jadi penghasilan itu akan terhenti pada saat kita tidak lagi bekerja. Nah, yang kedua Bapak Ibu, penghasilan yang kedua adalah penghasilan pasif. Apa itu penghasilan pasif? Jadi penghasilan pasif ini adalah penghasilan yang kita peroleh meskipun kita tidak bekerja. Nah, ini tidak bekerja. Wah, kok enak ya? Kita memiliki penghasilan meskipun tidak bekerja. Apakah itu ada? Ada, Bapak Ibu. Karena di dunia juga penghasilan kita bagi dua, ya. Nah, kita bagi dua. Ada penghasilan aktif, yang kedua adalah penghasilan pasif. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa penghasilan pasif ini adalah penghasilan yang dimiliki oleh orang-orang kaya? Apa itu penghasilan pasif? Jadi penghasilan pasif itu adalah penghasilan yang kita peroleh meskipun kita tidak bekerja. Ya, misalkan hari ini saya rencana tidak kemana-mana di rumah. Tetapi pada saat saya tidak kemana-mana, saya memiliki penghasilan. Ya, ada uang yang masuk terus-menerus terhadap rekening atau saldo tabungan saya. Atau saya akan dibayar terus-menerus meskipun saya tidak bekerja. Nah, jadi penghasilan pasif ini adalah penghasilan yang kita peroleh meskipun kita tidak bekerja. Bagaimana caranya? Ya, kalau tadi yang penghasilan aktif itu sudah kita pahami bahwa penghasilan aktif adalah penghasilan yang kita peroleh dengan cara bekerja atau penghasilan yang kita peroleh pada saat kita bekerja. Nah, sedangkan yang kedua ada penghasilan pasif. Penghasilan pasif itu apa? Penghasilan pasif adalah penghasilan yang kita peroleh meskipun kita tidak bekerja. Enak yang mana Bapak Ibu? Ya. Tentu yang enak ya penghasilan pasif, karena meskipun kita tidak bekerja, kita bisa tetap menghasilkan uang. Hari ini kita tertidur pun, bahkan kita sedang sakit pun, maka Bapak Ibu akan memiliki penghasilan. Ya. Lantas apa yang harus kita lakukan pada saat kita menginginkan kedua-duanya? Ya, kalau Bapak Ibu menginginkan penghasilan aktif, ya Bapak Ibu harus bekerja. Bapak Ibu harus menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu menghasilkan jasa. Bapak Ibu harus menghasilkan barang, ya, dari tenaga yang Bapak Ibu miliki, dari pemikiran yang Bapak Ibu miliki, dari sumber daya yang Bapak Ibu miliki. Jadi penghasilan aktif ini hanya didapat ketika Bapak Ibu bergerak. Hanya didapat ketika Bapak Ibu bekerja. Ketika Bapak Ibu tidak bekerja, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan yang namanya penghasilan aktif. Berbeda dengan yang kedua, penghasilan pasif adalah penghasilan yang kita peroleh meskipun kita tidak bekerja. Ya. Nah, lantas apa itu penghasilan aktif? Pasif itu contohnya apa? Saya ulang ya, kalau penghasilan aktif contohnya adalah pada saat kita bekerja. Kita membarterkan waktu kita, membarterkan energi kita dengan sebuah pekerjaan yang hasilnya pekerjaan tersebut dihargai orang. Kemudian bagaimana cara kita membuat penghasilan pasif? Penghasilan yang akan kita peroleh meskipun kita tidak bekerja. Nah, ini PR-nya Bapak Ibu. Bagaimana kita akan membuat yang namanya penghasilan pasif? Penghasilan pasif adalah penghasilan yang kita peroleh secara terus-menerus meskipun kita tidak bekerja. Ya. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya pada saat Bapak Ibu membuat sebuah sistem bisnis atau mesin mencetak, membuat mesin uang ya. Nah, mesin uang ini apa Bapak Ibu? Jadi syarat pertama apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan penghasilan pasif, penghasilan yang kita peroleh meskipun kita tidak bekerja, yang pertama Bapak Ibu harus membuat yang namanya mesin
uang. Ya. Karena dengan mesin uang tersebut, maka uang tersebut akan dicetak terus-menerus meskipun kita tidak bekerja. Ya. Apa itu mesin uang? Mesin uang adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang, ya, tapi tidak dengan tenaga kita. Ya. Mesin uang adalah sistem. Ya. Mesin uang adalah bisnis. Jadi Bapak Ibu PR-nya, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan yang namanya penghasilan pasif, maka Bapak Ibu harus memiliki mesin uang atau memiliki sistem atau memiliki bisnis. Ya. Jadi penghasilan pasif ini dia akan berjalan terus, mesin ini akan berjalan meskipun tidak menuntut kehadiran, meskipun kita tidak ada di sana. Ya. Nah, penghasilan pasif, contoh penghasilan pasif adalah pada saat kita membuat sebuah usaha. Taruhlah kita setelah bekerja kita memiliki penghasilan misalkan 1 juta per bulan. Dari uang 1 juta tersebut kita tidak habiskan semua untuk konsumsi. Karena ingat Bapak Ibu, yang namanya konsumsi berapapun uangnya itu akan habis. Kalau kita berorientasi terhadap konsumsi, artinya punya uang belanjakan, uang berapapun akan habis, dan habisnya itu sangat cepat sekali. Kalau tidak Bapak Ibu planning, uang yang harusnya cukup untuk 1 bulan itu bisa habis dalam 3 hari atau 1 minggu, bahkan lebih cepat daripada itu kalau Bapak Ibu tidak planning uang. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika memiliki penghasilan aktif, kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan penghasilan pasif, maka Bapak Ibu harus melakukan investasi. Investasi dengan cara menyisihkan uang, artinya tidak menghabiskan semua uang untuk konsumsi. Misalkan dari penghasilan 1 juta, Bapak Ibu harus mampu menyisihkan ya minimal 30% lah, atau kalau bisa 50-50 lah kalau bisa. Kalau misalkan 30% saja, ini jadi 70% untuk konsumsi, 30% untuk investasi. Investasi untuk apa? Ya investasi untuk membuat mesin uang. Ya, investasi untuk membuat mesin uang. Nah, kemudian taruhlah yang 300.000 ini, kalau dari 1 juta 30% 300.000, contohnya kita akan gunakan untuk bentuk bisnis. Kita harus banyak berpikir di sini Bapak Ibu. Karena di dalam penghasilan pasif ini yang bermain itu sudah otak. Ya, jadi kalau kerja itu katanya ada 2. Ada kerja yang menggunakan otot, ada kerja yang menggunakan otak. Nah, di sini sudah memainkan kedua-duanya. Jadi not only otot ya, but also otak. Jadi otaknya juga bekerja melalui pemikiran-pemikiran, memiliki ide-ide dan gagasan, ototnya juga bekerja, ya. Nah, kita berpikir kira-kira Bapak Ibu, kalau uang 300.000 itu usaha buat apa? Ya. Kita cari usaha-usaha yang cocok, yang bisa hanya dengan bermodalkan 300.000. Ya. Contohnya apa? Nah, salah satu yang paling mudah ya kita bisa jualan, ya. Jualan apa? Salah satu yang mudah itu pulsa, Bapak. Taruh misalkan pulsa 300.000. Kita saldo 300.000. 300.000 ini kalau ada yang pulsa 5, pulsa 10, 20, ini kisarannya 5.500. Ini 10.500. Ini 20.500. Contoh ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di bisnis pulsa ini contohnya Bapak Ibu, ini kita akan menggambarkan sebuah penghasilan pasifnya 5.500. Ini pada saat kita jual konsum ini bisa di 7.000. Ya, 7.000. Yang 10.500 ini bisa di 12.000. Ini juga bisa di 22.000. Artinya ketika Bapak Ibu bertransaksi nilainya yang transaksi nominal 5.000, itu modal yang kita keluarkan 5.500 dan uang yang kita hasilkan adalah 7.000, sehingga satu transaksi itu memiliki laba sebanyak 1.500. Ini analogi yang paling mudah Bapak Ibu. Jadi ketika kita memiliki penghasilan ini ya, sebelah sini biar kelihatan. Bila satu transaksi kita menghasilkan 1.500, ini masih aktif Bapak Ibu. Maka kalau 300.000 ini
20 transaksi ya, 30 transaksi ya, atau 20 transaksi aja. Kalau 20 transaksi maka kita akan menghasilkan uang 30.000. Ini kalau habis semua yang 300.000 Bapak Ibu harus cari konsumen, cari database ya. Konsumen harus banyak, siapa saja yang beli pulsa dari kita, tapi harus cash atau tunai ya Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu uang yang 300.000 ini akan beranak ya. Modal saldo 300.000, kemudian ketika habis saldo mungkin kita akan menghasilkan 30.000. Nah, di dalam bisnis kita harus memiliki target Bapak Ibu ya. Artinya target itu apa? Ada yang namanya target market, target pasar, target penjualan. Jadi kita harus menjual berapa supaya kita dapat untung. Taruhlah kalau misalkan 30.000 ini harus dijual dalam satu hari, 300.000 terjual satu hari, maka per hari kita mendapatkan untung 30.000. Kalau balik 300.000. Artinya Bapak Ibu harus mampu menjual pulsa per hari sebesar 300.000 saldonya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan, saya hitungannya tadi ini contoh saja 30.000. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau 30.000 dikali 30 hari itu sudah 900.000 ya. Ketika Bapak Ibu memiliki penghasilan 900.000, nah ini mungkin sudah agak bisa bisnis ini kita lemparkan ya. Kita pelajari terus, setelah itu bisnis ini harus running well tanpa kehadiran kita. Taruhlah pada saat bulan kedua kita memiliki yang namanya usaha counter. Usaha counter, kita sudah memiliki konsumen ya yang bisa membeli pulsa tiap bulan satu kali, dan perharinya ada sekitar 30 atau 20 transaksi, sehingga mendapatkan penghasilan perharinya jadi 30.000, sehingga kalau dalam satu bulan akan terkumpul sebanyak 900.000. Nah, pasifnya di mana? Ketika Bapak Ibu mengerjakan penjualan ini oleh sendiri, maka Bapak Ibu belum memiliki penghasilan pasif. Karena apa? Karena bisnis tersebut masih berjalan dengan kehadiran Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu memiliki penghasilan yang pasif? Kalau Bapak Ibu pengen penghasilan yang pasif, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus membuat sistem. Sistem apa? Sistem bisnis ya. Di mana sistem tersebut memungkinkan bisnis ini berjalan meskipun tanpa kehadiran kita ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Saya hapus, ini sudah terlalu banyak. Nah, ya. Ya. Jadi contohnya ketika Bapak Ibu satu usaha counter dapat menghasilkan itu 900.000 per bulan. Nah, kalau sekiranya Bapak Ibu ini cukup untuk running well kan, untuk membuat sistem atau mesin uang, Bapak Ibu maka di sini sudah bisa merekrutmen karyawan. Kalau ada ya, kalau ada yang mau karyawan digaji dengan 600.000 atau 500.000 per bulan, cari aja yang nganggur, yang jujur gitu. Ya. Maka Bapak Ibu kalau misalkan ini omset penghasilan 900.000 per bulan, kalau misalkan ada operasional itu sekitar 600.000 per bulan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan profit itu 300.000 per bulan. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan penghasilan pasif. Jadi penghasilan yang 300.000 per bulan ini akan Bapak Ibu dapatkan meskipun Bapak Ibu tidak bekerja. Ya, karena apa? Karena ada manajemen, karena ada mesin uang tadi, ada mesin yang bekerja yang menghasilkan uang terus-menerus buat Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan bisa langsung di japri saja di WA, nanti kita akan sampaikan di materi selanjutnya. Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa materi pembelajaran di PKBM Pandu Generasi Indonesia itu akan kita laksanakan seminggu 2 kali ya, tapi bentuknya online seperti ini, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyimak video-video kita di channel yang sudah kita tentukan ya. Ada di pembelajaran via online melalui grup WhatsApp, kemudian ada juga yang kita share di YouTube ya. Mungkin itu materi hari ini Bapak Ibu. Kesimpulannya hari ini kita mempelajari tentang penghasilan
Jadi penghasilan itu ada penghasilan aktif dan penghasilan pasif. Penghasilan aktif adalah penghasilan yang kita peroleh dengan cara kita bekerja, dan penghasilan pasif adalah penghasilan yang kita peroleh meskipun kita tidak bekerja. Bapak Ibu bisa memilih, Bapak Ibu bisa merancang. Penghasilan aktif sudah saya contohkan dan penghasilan pasif pun sudah saya contohkan. Jadi fokus pada saat kita ingin membuat penghasilan pasif adalah kita harus fokus bagaimana membuat yang namanya mesin uang atau mesin produksi, atau kita membuat sebuah bisnis atau membuat kita sistem jaringan. Ya, bekerja ada dua, satu bekerja menggunakan otot, satu lagi menggunakan otak atau pemikiran. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, selamat menikmati, selamat berpikir. Mari kita membuat mesin uang kita masing-masing. Mari kita ciptakan penghasilan pasif kita masing-masing supaya hidup kita lebih aman, lebih enak, dan lebih nyaman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, masih bersama saya Kaswan Hermawan dalam pembelajaran online di PKBM Pandu Generasi Indonesia, dan selamat pagi.